Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Doni Setiawan Skepnas MKes selaku dosen mata kuliah Manajemen Data Tanggap Bencana serta rekan-rekan sekalian. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat kerawanan bencana yang cukup tinggi. Hampir setiap tahun kita sering mendengar berbagai kejadian bencana yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Misalnya seperti erupsi Gunung Semeru yang menyebabkan kerusakan dan pengungsian, gempa bumi di Cianjur yang menimbulkan banyak korban jiwa, hingga banjir di Aceh Tamiang yang meredam ribuan rumah dan menjadi perhatian masyarakat luas kemarin. Hal ini tentu tidak terlepas dari kondisi geografis Indonesia yang berada di pertemuan tiga lempeng tektonik dunia, serta berada di wilayah cincin api atau Ring of Fire. Selain itu, Indonesia juga memiliki iklim tropis dengan curah hujan yang tinggi yang dapat meningkatkan potensi terjadinya bencana seperti banjir dan tanah longsor. Tidak hanya faktor alam, aktivitas manusia seperti penebangan hutan, pembangunan yang tidak terencana, serta kurangnya kesadaran terhadap lingkungan juga dapat memperbesar resiko terjadinya bencana. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem penanggulangan bencana yang tidak hanya berfokus pada penanganan saat bencana terjadi, tetapi juga mencakup upaya pencegahan, kesiapsiagaan, dan pemulihan yang terencana, terkoordinasi, dan terpadu. Dengan adanya sistem dan kebijakan yang baik, diharapkan dampak dari bencana dapat diminimalisir serta masyarakat dapat lebih siap dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana. Berkaitan dengan hal tersebut, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai sistem dan kebijakan penanggulangan bencana nasional di Indonesia. Perkenalkan, saya Syifa Isinia Mustika dengan NIM G41231051 absen 25 dari golongan 6B. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, bencana merupakan peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam atau mengganggu kehidupan masyarakat, baik yang disebabkan oleh faktor alam, non-alam maupun manusia, yang dapat mengakibatkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, serta dampak psikologis. Berdasarkan undang-undang tersebut, bencana dibagi menjadi 3 jenis, yaitu bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Bencana alam merupakan bencana yang disebabkan oleh faktor alam, seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, dan tanah longsor. Sedangkan bencana non-alam adalah bencana yang disebabkan oleh faktor di luar alam, seperti kegagalan teknologi, gagal modernisasi, serta wabah penyakit. Adapun bencana sosial merupakan bencana yang disebabkan oleh manusia, seperti konflik ataupun teror. Nah, dalam penanggulangan bencana terdapat landasan utama yang pasti, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hal ini menunjukkan bahwa penanggulangan bencana merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam melindungi masyarakat. Selain itu, penanggulangan bencana juga dilaksanakan berdasarkan asas-asas seperti kemanusiaan, keadilan, kebersamaan, serta kelestarian lingkungan hidup. Tidak hanya itu, terdapat juga prinsip-prinsip penting seperti cepat dan tepat, prioritas, koordinasi, transparansi, serta akuntabilitas yang bertujuan agar penanggulangan bencana dapat berjalan secara efektif dan efisien. Tujuan utama dari penanggulangan bencana adalah untuk melindungi masyarakat dari ancaman bencana, serta menjamin bahwa penanganan dilakukan secara terencana, terpadu, dan menyeluruh. Nah, dalam pelaksanaannya, pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam penanggulangan bencana seperti mengurangi resiko bencana, melindungi masyarakat, menjamin hak korban, serta menyediakan anggaran dan bantuan. Selain itu, pemerintah juga memiliki wewenang untuk menetapkan kebijakan, menentukan status bencana, serta mengatur kerjasama dengan pihak lain termasuk lembaga internasional. Untuk menjalankan sistem ini dibentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau biasa kita sebut BNPB sebagai lembaga yang bertugas mengkoordinasikan penanggulangan bencana secara nasional. Nah, BNPB itu sendiri memiliki fungsi dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan, serta memastikan penanggulangan bencana berjalan secara efektif. Tadi kan di nasional, nah kita sekarang berbicara di tingkat daerah.
terdapat Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau biasa disebut BPBD yang bertugas melaksanakan penanggulangan bencana secara langsung di wilayah masing-masing. BPD memiliki peran penting dalam penanganan di lapangan, mulai dari perencanaan hingga penanganan bencana. Selain pemerintah, masyarakat juga memiliki peran penting dalam penanggulangan bencana. Masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, bantuan, dan informasi terkait bencana. Namun, di sisi lain, masyarakat juga memiliki kewajiban untuk menjaga lingkungan, berpartisipasi dalam penanggulangan bencana, serta memberikan informasi yang benar. Lalu, dalam sistem penanggulangan bencana nasional terdapat 3 tahapan utama, yaitu prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana. Pada tahap prabencana dilakukan berbagai upaya seperti perencanaan, pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, dan peringatan dini. Tahap ini sangat penting karena bertujuan untuk mengurangi resiko sebelum bencana itu terjadi. Lalu kemudian pada tahap tanggap darurat dilakukan tindakan cepat seperti penyelamatan, evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar, serta pelindungan terhadap kelompok yang rentan. Selanjutnya, yang terakhir yaitu pada tahap pasca bencana, dilakukan rehabilitasi dan rekonstruksi. Rehabilitasi bertujuan untuk memulihkan kondisi masyarakat, sedangkan rekonstruksi bertujuan untuk membangun kembali dengan kondisi yang lebih baik dan lebih tangguh. Nah, seiring berkembangnya zaman, sistem penanggulangan bencana di Indonesia juga mengalami perkembangan. Berdasarkan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana tahun 2025 sampai 2029, penanggulangan bencana tidak lagi hanya berfokus pada penanganan darurat, tetapi juga pada pengurangan resiko sejak awal. Sistem ini mencakup kesiapsiagaan berbasis teknologi, peringatan dini terintegrasi, dan penanganan darurat yang terkoordinasi, serta pemulihan yang berkelanjutan dengan prinsip Build Back Better. Nah, apa sih prinsip tersebut? Prinsip Build Back Better adalah konsep dalam penanganan bencana yang berarti membangun kembali kondisi setelah bencana menjadi lebih baik, lebih aman, dan lebih tangguh dibandingkan sebelumnya. Artinya, setelah bencana terjadi, pembangunan tidak hanya sekedar memperbaiki kerusakan, tetapi juga memperhatikan resiko bencana di masa depan. Contohnya, rumah yang rusak dibangun kembali dengan struktur yang lebih kuat, serta penataan wilayah dilakukan agar tidak berada di daerah yang rawan bencana. Dengan prinsip ini, diharapkan masyarakat tidak hanya pulih, tetapi juga menjadi lebih siap dan lebih tahan terhadap bencana di masa depan. Selain itu, sistem ini juga melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, masyarakat, swasta, akademisi, dan lembaga internasional, serta didukung oleh sistem data dan pendanaan yang lebih modern dan terintegrasi. Dengan adanya sistem dan kebijakan terstruktur ini, diharapkan penanggulangan bencana di Indonesia dapat berjalan lebih efektif, serta mampu mengurangi dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai sistem dan kebijakan penanggulangan bencana di Indonesia. Melalui materi ini kita dapat memahami bahwa penanggulangan bencana bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan peran aktif dari seluruh masyarakat dalam menjaga lingkungan dan meningkatkan kesiapsiagaan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu serta rekan-rekan sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.